warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak yang solih dan solihah. Apa kabar hari ini? Ya, mudah-mudahan hari ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Kita akan mulai pembelajaran melanjutkan materi yang sudah kita pelajari pada sebelumnya, yaitu tematik. Kita hari ini sudah memasuki tematik 4C tentang peduli terhadap makhluk hidup. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingatkan yang belum sholat duha silakan sholat duha terlebih dahulu. Dan bagi yang sudah sholat duha, silahkan disiapkan buku tematiknya 4C, kemudian pena, pensil, stabilo, dan peralatan lain yang sekiranya dibutuhkan untuk menandai bagian penting yang nanti akan Ibu Guru sampaikan. Baik, kita mulai saja kegiatan pada hari ini dengan membaca bismillah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan memasuki materi hari ini tentang peduli terhadap makhluk hidup. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu adalah ciptaan Allah yang hidup. Nah, seperti apakah makhluk yang hidup itu? Adakah ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup adalah makan. Kalau di buku di halaman 4 itu dikatakan dia membutuhkan makan. Iya, kenapa? Karena setiap makhluk hidup itu pasti akan membutuhkan makan. Seperti kita setiap hari pasti membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Baik itu dari nasi, dari roti, atau dari makanan-makanan lain yang dapat menciptakan energi kita untuk melakukan berbagai aktivitas. Begitu juga dengan tumbuhan dan juga hewan. Tumbuhan itu proses makannya adalah dari fotosintesis, yang sebelumnya kita sudah pernah bahas ya tentang fotosintesis itu menggunakan energi apa. Masih ada yang masih ingat ya? Salah satunya adalah dengan energi matahari. Kemudian hewan juga membutuhkan makan seperti kita. Kalau dia contohnya kucing, sapi, kambing, ayam itu membutuhkan makanan sama seperti manusia. Jadi yang memelihara hewan di rumah, hewan peliharaan itu jangan lupa, jangan zolim, berilah dia makan sesuai dengan makanannya. Kemudian yang kedua, peka terhadap rangsang. Jadi perbedaan makhluk hidup dengan makhluk tak hidup itu salah satunya adalah peka terhadap rangsang. Misalnya ibu guru akan mencubit salah satu dari kalian, pasti ada respon sakit, aduh, atau bagaimana. Ketika ibu guru cubit ternyata dia sudah tidak ada respon sama sekali, berarti itu patut dipertanyakan, masih hidup atau tidakkah gitu. Seperti ibu guru ketika memukul meja, pasti tidak ada respon kesakitan atau ada respon membalas atau seperti apa, karena meja bukan merupakan makhluk hidup. Kemudian yang ketiga, bernapas. Sudah pasti ya, baik itu manusia, tumbuhan ataupun hewan, itu yang merupakan makhluk hidup pasti dia melakukan proses bernapas. Kemudian yang ketiga ada tumbuh. Manusia itu tidak lahir kemudian langsung pada posisi sudah SD atau sudah dewasa. Pasti dari bayi dulu, prosesnya dari bayi, kemudian ke batita, balita, kemudian ke anak-anak, remaja, dan juga dewasa itu tumbuh. Tumbuhan itu juga seperti itu. Dari di sini ada gambar ya, ibu guru beri gambar ini. Dari dia mulai biji, berkecambah, kemudian tumbuh tunas, kemudian dia tumbuh menjadi tumbuhan yang lengkap. Hewan juga seperti itu. Ini di sini ada ayam, dari mulai telur, kemudian telur menetas menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa. Jadi ciri-ciri makhluk hidup yang keempat adalah tumbuh. Dia dari kecil ke besar, dari muda ke tua, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah berkembang biak. Nah, di sini dari dua orang ayah dan bunda itu setelah menikah
akan melahirkan anak-anak. Di sini ada anaknya yang putra dan juga ada yang anaknya yang putri. Ini adalah contoh perkembangbiakan pada manusia. Selain pada manusia, pada hewan dan juga tumbuhan juga mengalami perkembangbiakan. Nah, untuk jenis-jenis perkembangbiakan nanti akan kita bahas di tema berikutnya. Ada perkembangbiakan vegetatif dan nanti akan kita bahas gitu ya. Kemudian ciri yang terakhir adalah bergerak. Jadi semua makhluk hidup itu adalah bergerak, baik itu tumbuhan, hewan dan manusia. Manusia Bu, ada manusia yang sudah yang tidak bergerak. Adakah ada Bu yang sudah meninggal dia menjadi mayat? Iya, karena kalau sudah meninggal dia sudah bukan makhluk hidup lagi. Tumbuhan pun juga bergerak. Bergeraknya bukan karena bergerak angin ya. Kalau bergeraknya tumbuhan yang mencirikan dia tumbuh itu salah satunya adalah bergerak tumbuh gitu. Kalau bergerak kena angin itu bukan merupakan salah satu ciri bergeraknya tumbuhan yang dia adalah makhluk hidup gitu. Oke, itu tadi ciri-ciri makhluk hidup ada 6. Yang pertama ada makan, peka terhadap rangsang, bernapas, tumbuh, berkembang biak dan juga bergerak. Kemudian yang kedua itu kita akan belajar bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, di sini tumbuhan itu dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, kalau kita lihat di sini di gambar ini ada bagian yang akar ke bawah itu adalah bagian yang di dalam tanah. Kemudian dari mulai batang ke atas itu adalah bagian yang di atas tanah. Nah, bagian-bagian dari tumbuhan itu ada apa saja ya? Nah, di sini ada akar, di paling bawah itu ada akar. Kemudian ada batang, ada daun, ada biji, ada buah, dan ada bunga. Nah, Ibu akan jelaskan satu persatu. Silakan dibuka buku tematiknya agar yang penting bisa ditandai. Nah, akar itu merupakan bagian tumbuhan yang terletak di bawah tanah. Ada 2 jenis akar, nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Ada 2 jenis akar. Kemudian yang kedua itu ada batang. Nah, batang itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menyangga tumbuhan sehingga dapat menjaga tumbuhan tersebut agar bisa tegak. Jadi kalau misalnya nggak ada batang ya tumbuhannya tidak bisa tegak. Kemudian ada daun. Daun ini fungsinya untuk apa ya? Ada yang masih ingat kita di tema sebelumnya? Jadi daun ini biasanya kan berwarna hijau. Kemudian nanti ini juga kita akan bahas di slide berikutnya jenis-jenis daun. Jadi daun ini bisa dikatakan dapurnya dari tumbuhan. Jadi proses pembuatan makanan dari tumbuhan itu ada di daun ini. Kemudian ada biji dan juga buah. Kemudian ada bunga. Bunga, biji, terus batang, akar nanti akan kita jelaskan karena ada bagian-bagiannya. Oke, baik, itu tadi bagian-bagian dari tumbuhan. Kemudian berikutnya ada apa yang harus kita ketahui tentang tumbuhan. Yang harus kamu ketahui dari bagian-bagian tumbuhan itu adalah sebagai berikut. Nah, ini dia. Penting. Kenapa penting? Karena kalian harus paham tentang ini. Yang pertama ada akar. Nah, ternyata akar yang tadi Ibu Guru akan sampaikan itu dibagi menjadi 2, yaitu akar tunggang dan juga akar serabut. Nah, akar tunggang ini merupakan akar yang panjang dan juga tebal. Contohnya di gambar di buku itu di halaman 15 ya. Itu yang A, itu contoh gambar akar tunggang. Sedangkan akar serabut itu dia akarnya lebih halus daripada akar tunggang. Contohnya di gambar nomor 15 yang bagian B, itu akar serabut. Kemudian yang kedua itu ada daun. Nah, daun ini dibagi menjadi 2.
ada yang bentuknya menyirip, sejajar, dan juga menjari. Di buku di halaman berapa ini? Di halaman 16. Nah, apanya yang menyirip, sejajar, dan menjari? Yang menyirip, sejajar, dan menjari itu adalah bentuk dari tulang daunnya. Nah, di buku di halaman 16 ada contoh-contoh bentuk dari daun yang bentuknya menyirip, sejajar, dan menjari. Kalau menyirip itu kita bisa menemui pada ini ya, pada apa namanya, pada daun mangga. Kemudian sejajar itu kita bisa melihat pada daun ilalang ya, itu sejajar. Kemudian menjari itu daun singkong, daun pepaya tuh. Nah, itu contoh daun-daun yang bentuk tulang daunnya menyirip, sejajar, dan juga menjari. Kemudian ada biji. Nah, biji ini di buku tidak ada, tapi ibu guru tambahkan jenis-jenis biji itu ada dikotil dan monokotil. Nah, dikotil itu adalah biji yang berkeping berapa kalau dikotil? Nah, dikotil itu berkeping 2, sedangkan kalau monokotil itu hanya berkeping 1. Contoh yang berkeping 2 itu kacang ya, kacang itu berkeping 2. Kemudian yang monokotil contohnya jagung. Nah, itu adalah bentuk-bentuk biji pada tumbuhan. Jadi ada yang berkeping 1, ada yang berkeping 2. Ini tambahan ya, di buku tidak ada. Kemudian di sini kita akan belajar juga dengan tentang bunga, bagian-bagian bunga di buku di halaman 19. Jadi di sini ada bagian-bagian bunga. Yang pertama yang berwarna pink, biasanya berwarna mencolok, itu mahkotanya. Kemudian ada benang sari, ada kepala sari, kemudian ada putik, tangkai putik, kemudian ada bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, dan kelopak. Apa ya fungsi-fungsi dari bagian-bagian bunga ini? Nah, Ananda sekalian, silakan dibuka bukunya halaman 19. Ibu guru akan jelaskan, kemudian ditandai ya. Yang penting nanti jika keluar di soal pas, kalian sudah tidak bingung mana-mana yang sudah ibu guru pernah jelaskan. Oke? Mahkota ini umumnya memiliki berbagai warna yang indah sehingga disebut sebagai perhiasan bunga. Jadi biasanya warna-warnanya mencolok, merah, pink, warna-warna yang sangat menarik untuk kita lihat. Ini fungsinya adalah sebagai mahkota bunga. Kemudian ada benang sari. Ini benang sari. Ini kepalanya, kepala sari. Jadi benang sari ini adalah alat kelamin jantan pada bunga. Jadi ini adalah alat kelamin jantan pada bunga. Ini ada benang sari. Ini benang sari. Kemudian ini kepalanya ya. Kemudian ada putik. Nah, putik ini tangkainya, ini ada kepalanya. Apa itu putik? Putik itu merupakan alat kelamin betinanya. Kalau yang ini tadi alat kelamin jantan, yang putik ini adalah alat kelamin betina. Jadi kemudian, Bu, kenapa dalam satu bunga punya alat kelamin jantan dan alat kelamin betina? Nanti akan Ibu guru jelaskan setelah ini. Kenapa bisa ya ada alat kelamin jantan dan betina dalam satu bunga? Kemudian setelah benang sari, putik, ternyata di sini ada bakal biji. Nah, di sini nih, ini ada bakal biji. Ketika nanti bunganya sudah layu, biji ini bisa menjadi biji karena dia merupakan bakal biji. Kemudian ini adalah tangkai bunga. Kalau gambarnya atau bunga aslinya itu kita tampilkan ini ke bawah, ini merupakan tangkai dari bunga. Kemudian ada dasar bunga. Kemudian ini ada kelopak bunga. Kelopak ini merupakan bagian yang melindungi mahkota bunga ketika dia masih kuncup. Jadi sebelum dia mekar, sebelum dia berkembang, dia kan kuncup nih bunga. Dia dilindungi oleh kelopak ini tadi.
Nah, sebenarnya untuk belajar tentang bagian-bagian bunga lebih asik lagi kalau kita tatap muka. Kita akan belajar tentang seperti apa sih yang sebenarnya bagian-bagian bunga, dari kepala putik, dari putiknya, dari kepala sari, dari benang sarinya seperti apa. Nah, kemudian Ibu akan memberikan tambahan di buku, tidak ada tentang bunga sempurna dan juga bunga lengkap. Jadi, bunga sempurna adalah sebuah bunga yang memiliki dua alat reproduksi, yaitu alat kelamin jantan dan alat kelamin betina yang terdapat dalam satu bagian. Jadi, bunga yang Ibu gambarkan di sini merupakan bunga sempurna karena dia punya alat kelamin jantan dan alat kelamin betina dalam satu bunga ini. Alat kelamin jantannya ada, alat kelamin betinanya juga ada. Kemudian selain bunga sempurna, ada juga yang namanya bunga lengkap. Bunga lengkap ini adalah bunga yang memiliki alat kelamin dan perhiasan bunga. Perhiasan bunga ini terdiri dari kelopak bunga dan mahkota. Ternyata bunga ini selain bunga sempurna juga bunga lengkap karena dia punya mahkota dan juga punya kelopak, punya perhiasan bunga. Jadi yang Ibu Guru tampilkan di sini merupakan bunga sempurna dan bunga lengkap karena dia punya alat kelamin jantan, punya alat kelamin betina, dan juga punya perhiasan bunga. Ada juga bunga yang merupakan bunga sempurna tapi dia bukan merupakan bunga lengkap. Dia punya alat kelamin jantan dan alat kelamin betina, tapi dia tidak punya perhiasan bunganya, tidak ada. Atau sebaliknya, dia bunga lengkap tapi dia tidak sempurna, alat kelamin jantan dan alat kelamin betinanya tidak ada. Nah, itu tadi materi kita hari ini tentang bagian-bagian dari tumbuhan dan juga bagian-bagian dari bunga. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat Ibu Guru sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan Ananda sekalian ketika nanti ada soal sudah bisa memahami, oh ternyata yang Ibu Guru sampaikan itu keluar pada soal-soal PAS atau PTS. PTS sudah ya pada soal PAS gitu. Baik, pesan dari Ibu Guru, tetap jaga lingkungan, kemudian sayangi makhluk-makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.